Selamat hari Minggu. Dengan sukacita dan bersyukur kepada Tuhan, adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan sama-sama mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Yang tentunya hari ini kita akan menyanyi bersama, kita akan mendengarkan cerita baru bersama. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, adik-adik sekolah minggu masih tetap berdiri. Kita menyanyi dengar dia panggil nama saya. Ya, kakak mau tanya, siapa yang pernah berjanji kepada orang tuanya? Iya, biasanya kita berjanji kepada orang tua bahwa saya harus benar-benar lebih giat belajar, saya tidak akan berbicara kotor, saya akan rajin membantu kedua orang tua saya di rumah. Nah, adik-adik semua, tentunya kalau kita berjanji, kita harus menepatinya seperti ajaran Tuhan kepada kita bahwa setiap janji harus ditepati. Nah, baik adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur bersama-sama. Nah, pembacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur 43 ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Mazmur 43 ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Kita sama-sama akan membacanya. 1, 2, 3. Suruhlah telingamu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan tempat kediamanmu. Maka aku akan pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Amin. Ya, meresponi pembacaan Mazmur kita pada saat ini, adik-adik kita akan menyanyi Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Adik-adik, kita masuk dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bertemu lagi pada hari Minggu ini. Kami sadar bahwa hari-hari yang kami lalui, kami sering membuat sedih kedua orang tua kami, bahkan teman kami, terlebih Engkau Tuhan. Ampuni kami dan kasihani kami, karena kami percaya bahwa Tuhan yang selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
Ya, adik-adik, sebelum kita masuk dalam pemerintahan firman Tuhan, mari kita menyanyi sebelumnya kami dengar. Simson dan Delila. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Simson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitun mereka. Perbuatan Simson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simson, lalu mengantar dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah. Saat Simson berada di Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang kota itu. Dipikulnya di bahunya dan dibawanya ke puncak gunung. Simson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delila. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata
Delila adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delila, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simson, Delila lalu memanggil orang untuk mencukur rambut panjang Simson saat Simson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simson. Tapi Tuhan telah meninggalkan Simson. Orang Filistin lalu mencungkil mata Simson sehingga ia menjadi buta. Simson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Simson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa mereka. Kemudian mereka memanggil Simson untuk melawak dan untuk berkata-kata. Simson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan mentertawakan Simson. Lalu berdoalah Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu. Sehingga gedung itu roboh, menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simson. Nah adik-adik, Simson telah diberikan kekuatan yang istimewa dari Tuhan. Tapi Simson tidak menjaganya dan mempergunakannya dengan baik. Sehingga ia dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Matanya dicukil, ia dipenjara, dan ia jadi bahan tertawaan musuh-musuhnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi banyak hal istimewa, terutama keselamatan. Apakah kita perlu menjaganya? Ya, sudah pasti. Caranya bagaimana? Yaitu dengan hidup taat. Taat pada orang tua, taat pada peraturan, dan ya, taat pada firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucap bersyukur kita. Tapi sebelumnya itu kita akan mendengarkan nats persembahan kita. Maka aku akan menuju ke mesbah Allah, terhadap Allah sumber kebahagiaanku. Aku akan menyanyi dan main kecapi untuk memujimu, ya Allah, ya Allahku. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi kasihnya seperti ya, adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak sekolah minggumu datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena pada saat ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan akan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu itu ya Tuhan, semoga menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga anak-anak sekolah minggumu telah memberikan tanda ucapan syukur kami. Berkatilah itu ya Tuhan, semoga dapat dipergunakan dalam penjelasan akan firman-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa bagi kedua orang tua kami.
Berkati mereka ya Tuhan dalam pekerjaan masing-masing. Berikan umur panjang, kekuatan, kesehatan, semoga dapat menjaga kami sesuai dengan seturut dengan kehendak. Dan kami juga bersama-sama ya Tuhan berdoa bagi guru-guru sekolah minggu yang ada di jemaat-Mu. Berkati semua ya Tuhan, berkati mereka dalam pekerjaan masing-masing. Tuhan yang akan selalu menyertai dan melindungi. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air kami. Berkati mereka ya Tuhan, semoga dapat memerintah kami seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, sertai kami dalam sepekan minggu ke depan ini dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Berkati kami ya Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu dalam masa belajar kami dan permainan kami. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa dan ucapan syukur kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, dan dengarlah doa kami ini yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus yang selalu mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, demikian ibadah kita pada saat ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.